Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Arjun Jogja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara merawat burung cucak rawis atau burung bayeman agar gacor. Untuk itu silakan teman-teman menyimak videonya dari awal sampai akhir agar teman-teman mengetahui semua tahapannya. Oh ya, untuk yang belum like dan subscribe, silakan untuk menekan like dan subscribe-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk menekan loncengnya juga, agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya update video terbaru. Oh ya teman-teman, ini burung bayeman. Sebelumnya, ketika kita mengeluarkan dari rumah, tahapan pertama agar burung bayeman cepat gacor adalah bahwa kita harus rajin mengkondisikan burung ketika itu masih bahan. Jadi ketika burung masih bahan, harus dikenyangkan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi teman-teman sementara dalam 3 hari pertama tidak perlu untuk terapi lapar. Yang penting burung adaptasi di dalam sangkar terlebih dahulu dan dikenyangkan ya teman-teman. Nah setelah 3 hari kita akan mudah untuk memperlakukannya atau menyetelnya. Seperti apa burung bayeman akan kita kondisikan ke depannya. Nah pertama-tama burung bayeman setelah 3 hari kita kondisikan, ketika awal hari maka burung perlu kita embunkan ya teman-teman. Jadi pada saat fajar kita perlu untuk mengembunkan burung bayeman. Tujuannya agar burung seolah-olah berada di alam liarnya ya teman-teman. Jadi menandakan bahwa ketika fajar atau pagi hari mulai beraktivitas agar burung bayeman bisa mulai untuk mengeluarkan kicauannya ya teman-teman. Dan waktu pagi atau waktu fajar itu di satu sisi juga sangat baik untuk pernafasan burung ya teman-teman. Jadi udaranya masih bersih, masih fresh, sehingga udara pada pagi hari ketika pengembunan itu termasuk udara bersih ya teman-teman. Nah ini bisa dijadikan juga selain terapi untuk menggacorkan burung, di satu sisi udara di pagi hari juga masih sangat bersih ya teman-teman. Apalagi untuk teman-teman yang di daerah ramai atau daerah perkotaan tentunya sangat membutuhkan udara yang bersih. Nah ini bisa teman-teman dapatkan ketika suasana fajar atau pagi hari. Kemudian setelah ada matahari, kita bisa menjemurnya ya teman-teman. Menjemurnya kurang lebih setengah jam sampai 1 jam ya teman-teman. Nah ketika sambil menjemurnya kita juga bisa memandikan burung bayeman tersebut ya teman-teman. Nah burung bayeman yang sudah bisa mandi sendiri dengan cepuk maka tidak usah disemprot. Tapi apabila burung bayeman tersebut masih kita latih untuk mandi, bisa kita semprotkan ya teman-teman. Nah jadi ketika sudah ada matahari kita bisa menjemur, kemudian kita bisa memandikannya ya teman-teman. Nah kurang lebih untuk penjemuran sekitar setengah sampai 1 jam ya teman-teman. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu kita pemberian makan ya teman-teman. Nah pemberian makan buahnya bisa kita gunakan pisang kepok ya teman-teman. Nah pisang yang matang alami kalau bisa ya teman-teman. Jadi matang alami yang tidak mengandung zat kimia. Nah selain pisang maka teman-teman juga bisa menggunakan buah-buahan lain. Bisa menggunakan pepaya ya teman-teman. Jadi ada variasi buah agar burung bayeman selain kandungan nutrisi dari pisang juga bisa mendapatkan kandungan nutrisi dari buah lain. Nah bisa menggunakan
pepaya ya teman-teman. Nah, selain buah, maka kita juga bisa memberikan ulat Hongkong untuk burung bayeman. Nah, ulat Hongkong yang kita berikan pada pagi hari bisa sekitar 3 sampai 5. Kita pilih yang sudah berganti kulit, yaitu yang udah putih ya teman-teman. Nah, apabila susah mencari ulat Hongkong, sebagai variasinya kita juga bisa memberikan ulat kandang ya teman-teman. Nah, ulat kandang terutama jika kita melatih makan pur untuk burung bayemannya. Nah, yang paling mudah biasanya kita mendapatkan jangkrik. Nah, jangkrik yang diberikan kita potong terlebih dahulu kaki dan kepalanya. Nah, pada setelannya kita bisa memberikan jangkrik untuk pagi hari 3 sampai 5 dan untuk sore hari juga bisa digunakan yang jumlah yang sama, yaitu 3 sampai 5 jangkrik. Nah, jangkrik yang diberikan bisa jangkrik biasa atau jangkrik alam ya teman-teman. Nah, kemudian untuk variasi lainnya, kita juga bisa menggunakan minuman kita buat sendiri, kita ramu sendiri. Nah, tujuan kita membuat minuman agar kita mendapatkan nutrisi yang lain. Nah, kita bisa membuat yaitu gula yang dilarutkan. Nah, ini yang ada sendoknya ini gula yang dilarutkan. Nah, tadi kita beri madu sedikit atau teman-teman bisa hanya larutan gula saja yang sudah dilarutkan, dan apabila ada susu maka bisa diberikan susu. Nah, kita campurkan susu dan gula. Nah, apabila ada madu, madunya kita larutkan terlebih dahulu pada larutan gula. Nah, kemudian baru kita satukan antara gula dan susu. Nah, salah satu tujuan pemberian minuman ini yaitu salah satu cara untuk mendongkrak birahi ya teman-teman. Jadi dengan pemberian minuman yang kita buat ini akan memudahkan bayeman cepat gacor. Nah, di satu sisi dengan kita buat minuman ini, maka kita bisa menghemat extra fooding dan menghemat untuk buah. Jadi ketika ada minuman yang kita buat ini, secara otomatis burung bayeman akan cenderung lebih sering untuk minum ini bila dibandingkan dengan makan pur atau makan buah. Nah, ini bisa digunakan terutama apabila burung bayemannya tidak kita berikan ekstra puding, baik itu ulat, jangkrik, ataupun kroto. Nah, teman-teman bisa menggunakan minuman ini untuk pengganti ekstra puding, atau bisa juga diberikan semuanya ekstra puding, buah, dan minuman ini. Dan tentunya kita juga harus mengganti cepuk minumnya ketika pagi hari dan sore hari. Nah, biasanya cepuk minumnya selain untuk minum juga digunakan untuk mandi. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengganti sering cepuk minumnya. Baik, cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.